Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera, dan salam hormat, serta salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Tidak bisa dipungkiri, rekan-rekan seluruh masyarakat Indonesia yang menonton channel ini, bahwa COVID hari ini membuat kita dalam tekanan. Selain itu juga berdampak terhadap keadaan ekonomi kita, psikologi kita, dan mempengaruhi hubungan sosial kita, serta sudut pandang kita terhadap pemerintah. Berbagai pihak juga menunjukkan sikap kekecewaan terhadap pemerintah dengan menganggap pemerintah gagal atau tidak cakap atau setidak-tidaknya tidak maksimal dalam menangani corona ini. Tentu itu menjadi perdebatan karena beberapa pihak juga mengatakan sebaliknya. Pemerintah sendiri menganggap sudah maksimal. Saya dalam hal ini tidak menyatakan bahwa pemerintah gagal atau tidak responsif, ataupun saya tidak dalam hal menyatakan bahwa pemerintah sudah sebaliknya pula. Namun kemudian yang akan saya bahas di sini adalah apa yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat yang sebenarnya tidak kunjung surut. Apa itu? Adalah isu mengenai pemberhentian presiden. Nah, kenapa kemudian ini muncul? Ini digoreng oleh karena adanya keberatan dari sebagian masyarakat terkait PPKM, hutang negara, dan lainnya terkait dengan penanganan corona oleh pemerintah. Nah, jadi rekan-rekan semua, ini kemudian ditunggangi begitu ya, diduga ditunggangi itu lebih tepatnya oleh pihak-pihak tertentu. Tentu kita juga tidak tahu siapa pihak itu, tetapi di berbagai media mainstream beberapa waktu lalu itu diperbincangkan. Nah, sekarang oleh karena kekecewaan kita, rasa frustasi kita, lalu masyarakat seolah-olah dibuat atau dibimbing atau diarahkan ya untuk mencari kambing hitam begitu ya. Lalu secara tidak sadar kita mengkambing hitamkan pemerintah begitu. Memang tidak bisa dipungkiri masyarakat sekarang stres. Biaya hidup tetap jalan, biaya sekolah tetap jalan. Bantuan juga ya tentu hanya untuk sekedarnya begitulah, dan tentu tidak semua juga mendapat itu. Padahal dampaknya juga ada tidak hanya terhadap kelas menengah ke bawah, tapi menengah ke atas juga merasakan dampaknya. Jadi saya juga tidak dalam hal menyalahkan pemerintah, tapi yang ingin kita bahas adalah apakah kemudian isu terkait pemerintahan presiden ini relevan atau tidak begitu ya, oleh karena penanganan corona ini. Kita bisa kecewa, bisa gundah, bisa emosi, tapi hal-hal yang kita suarakan terkait itu juga harus objektif dan sesuai dengan hukum. Begitu kira-kira. Kita urai nih. Bagaimana sih dasar hukum dari pemberhentian presiden? Hal apa saja sih yang bisa membuat presiden diberhentikan? Lalu bagaimana mekanismenya? Begitu. Kita akan urai secara singkat. Sehingga keadaan yang terjadi hari ini, PPKM darurat atau PPKM level sekian begitu, atau penanganan yang lain misalnya oleh pemerintah yang tidak disetujui oleh sebagian masyarakat, apakah kemudian menjadi relevan sebagai alasan memberhentikan presiden? Tentu yang akan kita bahas di sini adalah sesuai konstitusi, pemberhentian presiden sesuai konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, kemudian undang-undang yang berada di bawah Undang-Undang Dasar. Kita tidak bicara mengenai kudeta atau tidak bicara juga mengenai pengunduran diri, tapi pemberhentian secara konstitusional. Nah, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan Presiden Republik Indonesia merupakan kepala pemerintahan di negara ini, begitu kira-kira. Sehingga akibat dari itu masyarakat berpandangan apapun kebijakan pemerintah hari ini yang dinilai bisa gagal atau berhasil itu menjadi beban pemerintah. Nah, beberapa orang kemudian menganggap ini gagal begitu, atau cenderung tidak berhasil, atau melihat pemerintah tidak responsif, sehingga yang bertanggung jawab di dalam bawah alam sadarnya adalah pemerintah. Nah, sehingga kemudian berkelanjutan nih. Itulah kemudian suara-suara itu muncul, harus mundurlah, harus berhentilah. Oke.
Kemudian di pasal 7A Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebenarnya sudah limitatif ya, terbatas, dibuat alasan-alasan apa saja yang menjadi sebab presiden bisa diberhentikan. Nah, pasal 7A menyebutkan ada 5 hal. Pertama adalah pengkhianatan oleh presiden, begitu kira-kira. Yang kedua adalah korupsi. Yang ketiga, penyuapan. Yang keempat, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan yang tercela. Yang kelima adalah bahwa presiden dianggap tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Hanya 5 hal itu. Nah, karena sudah ditentukan limitatif di dalam pasal 7A, kita coba sambungkan nih, atau kita coba hubungkan dengan keadaan hari ini. Apakah pemberlakuan PPKM, hutang negara, atau apapun kebijakan pemerintah hari ini sesuai atau relevan dengan salah satu itu? Maka itu berat sekali. Berat sekali untuk mencocokkan itu. Atau dengan kata lain, sebenarnya nyaris tidak mungkin mencocokkan itu. Tidak ada satupun yang cocok, begitu ya. Nah, kita bisa berdebat soal itu. Anda bisa mengatakan itu cocok atau tidak. Tapi mari kita objektif. Apakah pemberlakuan PPKM atau kebijakan yang lain dibuat oleh pemerintah ini adalah termasuk ke dalam satu, pengkhianatan negara kah? Tentu ya kecil kemungkinan ya begitu, atau bisa dikatakan hampir tidak mungkin. Atau yang kedua, apakah itu korupsi kah? Nah, itu tentu harus dibuktikan oleh tindak pidana korupsinya di pengadilan, begitu ya. Itu sangat jauh begitu. Nah, apakah yang dilakukan pemerintah begitu? Yang ketiga, apakah penyuapan kah? Nah, yang keempat, ataukah ada tindak pidana lainnya kah? Sampai hari ini belum ada tuh putusan pengadilan yang menyatakan itu. Atau yang kelima, tidak cakap lagi sebagai presiden, tidak memenuhi lagi syarat sebagai seorang presiden. Nah, rasa-rasanya kecil untuk mengartikan apa yang dibuat pemerintah hari ini menjadi satu pengertian dengan salah satu 5 sebab berhentinya presiden tadi. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dimanapun kita berada, kita mulai sekarang harus mulai objektif dan sedikit lebih menghitung langkah sebelum kita salah bertindak, salah bersuara, begitu. Karena ini akan berdampak terhadap hukum, begitu, terhadap diri kita juga. Ini bukan dalam membungkam demokrasi, tapi channel ini, sesi ini, kita ingin membuka wawasan masyarakat nih, supaya kemudian tindakan kita benar. Itu satu hal. Hal yang lain adalah mengenai mekanisme. Ya, seandainya pun misalnya nih, beberapa orang berpendapat bahwa pemerintah hari ini sudah, rasa-rasanya sudah sesuai nih di antara satu atau beberapa dari syarat pemberhentian tadi, begitu ya. Tidak sampai di situ. Oke. Ada hal lain mengenai prosedural pemberhentian presiden. Pasal 7A mengatakan bahwa presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usulan DPR. Nah, diberhentikan oleh MPR atas usulan DPR, begitu loh. Jadi ada 2 instansi ya. Pertama adalah, atau 2 lembaga begitu ya. Pertama adalah MPR dan DPR. Kita bisa katakan DPR juga tentu bagian dari MPR, tapi harus berikut dengan DPD. Nah, usulan pemberhentian tadi tidak ujuk-ujuk begitu. Ada mekanisme lain. Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa seandainya nih DPR tentu bukan satu orang ya, tapi tahu tidak berapa orang anggota DPR? 575. Nah, oke. Seandainya DPR sebagai lembaga, tentu bukan sebagai pribadi, menganggap presiden melanggar salah satu dari antara 5 tadi atau beberapa di antara 5 tadi, maka mereka harus mengusulkannya supaya kemudian diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi pengusulan ini harus 2/3 dari jumlah yang hadir, di mana jumlah yang hadir itu minimal 2/3. Nah, artinya 2/3 dari 575. Kita realistis hari ini. Sebelum Prabowo bergabung dengan pemerintahan menjadi menteri, Jokowi menjadi pembantu presiden. Pembantu dalam artian bukan konotasinya seperti masyarakat awam ya, tentu membantu presiden begitu ya. Jadi saya tidak juga merendahkan beliau, begitu, kita menghormati beliau.
Tapi dalam konteks ini beliau adalah yang membantu presiden, begitu ya. Nah, sebelum Gerindra masuk ke pemerintahan, di mana Prabowo menjadi menteri, pemerintah hari ini, Jokowi hari ini sudah mendapatkan 60% kursi di DPR. Dengan bergabungnya Gerindra, nyaris 75%. Sedangkan 2/3 saja itu hanya sekitar 60 sekian persen, begitu ya. Maka pertanyaannya kemudian apakah mungkin? Begitu kira-kira. Kita bisa berdebat nih bahwa DPR kan berbeda eksekutif dengan legislatif, tentu. Tapi secara politis kita tidak bisa pungkiri itu. Kita coba worst thing, kita hal terburuk bahwa mereka tidak satu jalur misalkan begitu. Nah, artinya seandainya pun ada 2/3 yang hadir dan menyepakati 2/3 begitu dari yang hadir, itu juga tidak sampai di situ. Kenapa? Bahwa tuduhan atau anggapan presiden ini sudah melanggar dari 5 hal yang tadi harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Diperiksa, diadili, lalu diputus. Apakah terbukti atau tidak? Begitu nih perkaranya nih. Jadi kita perlu pikirkan lagi. Seandainya pun terbukti misalkan oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa terbukti presiden melanggar salah satu itu atau tidak memenuhi syarat lagi dari 5 syarat tadi di syarat yang kelima, maka itu juga tidak sampai di situ. Kenapa? Karena ini juga harus diadakan sidang paripurna begitu MPR yang kemudian memutuskan pemberitaan presiden tadi, di mana harus dihadiri oleh 3/4 dari anggota MPR. Anda bayangkan, tadi anggota DPR itu 575, kalau anggota DPD itu 136, jadi sekitar 711 orang anggota MPR. Nah, 3/4-nya harus hadir nih, di mana 2/3-nya harus menyepakati. Begitu usulan pemberhentian presiden tadi. Jadi secara kalkulasi sebenarnya kita kalkulasi sangat sulit memberhentikan presiden. Di mana kita harus membuktikan dulu apakah tindakan hari ini misalkan penanganan corona ini termasuk salah satu atau beberapa di antara 5 hal tadi. Apakah penanganan corona hari ini, COVID hari ini, PPKM atau apapun semuanya itu bisa diasumsikan atau bisa dibuktikan bahwa di dalamnya merupakan bagian dari pengkhianatan negara kah, korupsi kah, penyuapan kah, tindak pidana berat lainnya kah, atau tercela lainnya, atau presiden tidak cakap lagi, tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Nah, maka rasa-rasanya sangat sulit. Bahkan tuh hari ini saya mau berkata bahwa kemungkinannya sangat kecil kalau itu dianggap tindakan pemerintah hari ini dianggap menjadi alasan yang relevan, ya kan begitu ya, untuk memberhentikan presiden. Selain itu prosedurnya juga tadi sedikit susah sekali. Saya akan bilang susah ya, karena saking susahnya begitu. Nah, maka sekarang kita mulai berpikir ulang. Kita tentu sebagai warga negara yang baik tidak bicara mengenai kudeta atau pengunduran diri begitu saja begitu ya. Semua harus objektif sesuai dengan hukum begitu. Maka kita mulai merenungkan nih, karena kita sudah paham mengenai prosedurnya, syarat-syaratnya, maka apakah relevan? Harus jujur kita akui bahwa pemerintah juga berjuang keras, buah si malakama. Tentu saya tidak mengatakan semua tindakan pemerintah saya sepakat. Saya juga menjadi orang-orang yang ya kadang-kadang kecewa begitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah saya pikir sudah maksimal. Karena seandainya tidak dilakukan PPKM, tidak dilakukan tindakan yang lainnya, juga terkesan menjadi pembiaran, pengabaian terhadap tanggung jawab mereka. Yang mana itu juga adalah perbuatan melawan hukum juga. Karena itu adalah kewajiban hukum mereka. Begitu kira-kira. Dan pandangan internasional terhadap negara ini juga sedikit repot begitu. Seandainya kita dibebaskan begitu saja. Nah, sekarang juga kita harus membuka mata. Dahulu di awal-awal corona ada, di tahun yang lalu begitu ya, kita berpikir harusnya di lockdown. Karena nyawa manusia lebih penting dari ekonomi, ya begitu ya. Sekarang berbalik nih.
Setelah hari ini kita berpikir, ya sudahlah, ekonomi kayaknya sangat penting nih, soal hidup mati itu urusan yang lain begitu ya. Yang penting kita jaga diri. Kita lihat nih, pola pandang kita berubah oleh keadaan. Jadi memang bisa dibilang pemerintah juga memperhitungkan. Saya tidak dalam mendukung sepenuhnya pemerintah. Kita ingin menyimpulkan ini sama-sama, tapi yang saya mau katakan adalah bahwa kita harus berhenti menyuarakan sesuatu yang tidak konstitusional, harus sesuai dengan hukum. Seandainya pun kita beranggapan bahwa tindakan pemerintah hari ini bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan berdampak merugikan kita, di mana itu memiliki hubungan kausal, mereka punya kesalahan begitulah di situ dan merugikan kita, maka langkah yang paling relevan untuk kita buat adalah menggugat pemerintah dengan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Jadi sesuai dengan pasal 1365. Jadi dengan demikian, maka seandainya kita bisa buktikan, maka pemerintah bisa dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan mengganti rugi atas kerugian kita. Jadi begitu rekan-rekan semua, mari kita bersatu berjuang melawan corona ini. Ini penderitaan semua orang, semua berdampak. Jadi suara-suara yang kemudian menginginkan pemberhentian, saya pikir itu sah-sah saja. Dan pemerintah juga kalau boleh tidak terlalu reaktif, begitu sesuai hukum saja. Dengan kita masyarakat juga yang berpendapat demikian, mari kita buka wawasan kita supaya lebih objektif, tidak bermain emosional atau ditunggangi oleh pihak tertentu. Demikian, salam hormat dari saya, Harif Franciscus Hasugian, dari kantor hukum Harif Franciscus Hasugian and Partners. Salam hormat, assalamualaikum, shalom, salam sejahtera dan salam sehat.